كل سود ومحمود وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا الآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية ولا نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والغنى والموت على الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا وسيدنا وعلى كل نية صالحة بأن الله يجعل حياتنا حياة كاملة هادئة مطمئنة لا غربة فيها ويرزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه وأن الله يجعل أولادنا من عبادك الصالحين على هذه النية ولكل نية صالحة والنية كما نوى سلفنا الصالح وإلى حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sambutan Ji, lancar ceritanya Pak. Sambutan Ji. Mana dua kata? Dua kata Ji ya Ji. Biar beda. Antar sayang. Ki penakan Ji. Wah, memang jane. Sepopo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun sedaja alim ulama wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Talib Al-Ustadz Sa'dullah Al-Ustadz Basari sareng tokoh masyarakat dan tokoh agama selain sebutan Qur'an Muljaki wabil khusus Sahibul Hajah Semulja Mbah Haji Imam Hasbullah termoga dipanjangkan umur dalam keadaan sehat. Amin. Sebagai anggota Majelis Yasin, saya takdir hadir malam semangkin agar muka tambah istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Atas nama Sahibul Hajah Mbah Haji Imam sekeluarga nyampaiaki jazakumullah ahsanal jaza fid din wa dunya wal akhirah. Matur kelangkong sejarah ajenah. Atas rabuna panjenengan sedaya malam semangkin dalam rangka tasyakuran mensyukuri nikmat Allah seeropah anak seeropah potra alhamdulillah malam Kamis 2 minggu yang lalu Mbak Imam dikaruniai nikmat paling kajeng ki menikah seorang putri insyaallah parengin asma Syarifah Ambani moga cita-citanya Mbak Imam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedaya cepat terena jadi putra-putra salihin salihat sebisa afak tedeka Gusti Allah afak tedeka agama dan masyarakatnya sekitar kali amin ya rabbal alamin. Juga atas nama Sahibul Hajah Mbah Haji Imam sekeluarga menyampaikan permohonan maaf yang terhingga menabi pada sesuatu sekarang berkenan mulai dari sambutan tempat serta hidangan yang dihaturkan. Niat hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Ini kepenekan niat mulai 2 minggu yang lalu. Insyaallah setelah saya ketempatan Pak Buramin Kadisah niatnya Mbak Imam sebenarnya pada malam itu. Karena sebelum 2 hari sebelum itu nelpon dan gula sampai akhirnya ke Ustaz Talib malam Kamis 2 malam pon dastare putus aki ba saya dastare Pak Buramin sini oh iki alhamdulillah karena takdir wajan memakai matur moga acara ini barokah manfaat di akhirat sekali toh saya bisa sampai ke betul golek kurang lebihnya mohon maaf secara jana wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والإنتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤذون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas sepupu Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, telah datang Uyainah bin Hisnin. Kemudian dia datang ke rumahnya saudaranya, artinya pergi ke ponakannya, yaitu Al-Hur bin Qais. Jadi Uyainah ini datang kepada Hur, ponakannya. Hur ini, keponakannya Uyainah ini adalah salah seorang qurra dari majelisnya Sayyidina Umar. Kalau di sini katakanlah seperti Ustaz Uhu suka baca qasidahnya. Kemudian dan termasuk Hur ini orang yang sering diajak musyawarah oleh Sayyidina Umar di majelisnya.
Maka Uyainah yang baru datang kepada ponakannya yaitu Hur berkata, "Wahai anak saudaraku, wahai ponakanku, kamu mempunyai kedudukan di sisi Amirul Mukminin." Ketika itu Sayyidina Umar sudah menjadi Amirul Mukminin. "Maka mintakanlah kepadaku kepada Sayyidina Umar." Jadi pamannya itu minta izin kepada ponakannya untuk bisa bertemu kepada Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar itu seorang presiden di waktu itu. Jadi Uyainah ini ingin bertemu dengan presiden Amirul Mukminin melalui ponakannya. Karena ponakannya itu adalah orang yang dekat kepada Sayyidina Umar. Uyainah ini minta izin kepada ponakannya Hur ini untuk bisa bertemu dengan Amirul Mukminin. Maka Hur ini ponakannya minta izin kepada Sayyidina Umar untuk bisa mempertemukan Sayyidina Umar dengan pamannya. Ketika namanya orang atasan ya, orang bawah tidak bisa langsung ketemu dengan orang atasan, harus ada bertemu dengan ajudannya, harus bertemu dengan menteri. Kalau kita orang rakyat biasa kepingin ketemu presiden harus lewat protokol kalau katanya sekarang. Jadi harus lewat kecamatan, bupati, gubernur baru bisa bertemu dengan presiden. Ini Uyainah ini tidak bisa langsung ketemu dengan presiden Amirul Mukminin. Jadi ponakannya yang dekat dengan Amirul Mukminin memintakan izin kepada Sayyidina Umar. Akhirnya setelah bertemu ponakannya ini Hur ini, maka bertemu dengan Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar mengizinkan untuk bertemu dengan Uyainah itu. Akhirnya Uyainah datang kepada Sayyidina Umar. Kemudian setelah bertemu, Uyainah ini berkata kepada Sayyidina Umar, "Wahai Ibnul Khattab," dan mengatakan wahai Umar, "Ya Ibnul Khattab, hai anaknya Khattab, demi Allah kamu tidak adil dalam memberikan bagian." Waktu itu Sayyidina Umar seorang pemimpin langsung tidak pernah ketemu, langsung mengatakan, "Demi Allah kamu tidak pernah adil dalam memberikan bagian." Umpamanya peperangan itu tidak adil kamu. Tidak pernah ketemu langsung kayak gitu. "Dan kamu dalam menghukumi pada kita juga tidak adil." Langsung dicaci maki begitu. "Kamu ambil Mukminin dalam pembagian ghanimah harta rampasan tidak adil. Dalam menghukumi suatu perkara tidak adil," katanya Uyainah. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ingin memukul orang itu. Uyainah ini ingin menyiksa, ingin memukul, gelis, marah. Kemudian ketika berkata kepada Sayyidina Umar itu, ponakannya itu, Hur itu, yang orang dekat kepada Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar sudah marah, maka ingin memukul kepada Uyainah itu, maka Hur ini berkatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin." Berilah dia maaf, perintahkan dengan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin, dan orang ini termasuk orang bodoh. Jadi langsung dibacakan ayat khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Begitu Sayyidina Umar mendengar ayat itu, kemarahannya itu menjadi reda. Jadi mudah luluh, hatinya itu mudah luluh. Itu menunjukkan kalau mukmin, orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang hakiki, kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran itu hatinya mudah luluh. Bahkan bisa nangis kalau baca
Al-Quran. Itu tanda hati orang mukmin yang benar-benar sejati, orang mukmin yang hakiki. Sehingga ketika mendengarkan ayat dibacakan itu, Sayyidina Umar menjadi reda marahnya. Kemudian Sayyidina Umar berhenti untuk tidak memukul orang itu. Dari kisah ini, cerita ini menunjukkan bahwa kesabarannya Sayyidina Umar itu sudah memuncak. Sesuai dengan hadis yang kemarin yang dibacakan, orang yang mampu melaksanakan kemarahannya kepada orang lain, apalagi itu bawahan, kemudian kemarahannya itu dia tekan, dia dia tidak melaksanakan kemarahannya, maka orang itu akan disuruh milih oleh Allah besok di hari kiamat untuk milih bidadari. Ini bagaimana kesabarannya Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar itu sangat mampu untuk memukul orang itu atau menyiksa orang itu. Tapi ketika dibacakan surat dari Al-Quran, ayat dari Al-Quran, hatinya langsung luluh. Begitu juga ceritanya Sayyidina Umar ini ketika dia masih belum masuk Islam, ketika mendengarkan bahwa saudaranya sudah masuk Islam, ketika mencari saudaranya, ternyata saudaranya di rumahnya itu sedang membaca Al-Quran. Sayyidina Umar langsung luluh juga. Jadi kalau tanda-tanda orang yang dapat hidayah dari Allah, kalau dibacakan Al-Quran hatinya langsung tunduk, langsung patuh. Itu tanda-tanda orang yang mendapat hidayah dan tanda-tandanya orang yang mukmin yang sejati. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Dan perlu diketahui, yang tadi Uyainah itu adalah orang yang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Jadi tidak tahu aturan-aturan di Islam itu, tidak tahu. Jadi orang itu kasar, tidak tahu, kemudian masuk Islam, mu'allaf, dan bertemu dengan Sayyidina Umar, sehingga tidak tahu tentang budi pekerti, tidak tahu akhlak. Jadi ketemu Sayyidina Umar, ketemu presiden, langsung memaki-maki. Itu jadinya. Untung Sayyidina Umar adalah orang yang sabar yang sangat tinggi. Tabi'in. Masuk tabi'in ya. Tidak disebutkan ini. Ya, karena masuk Islamnya itu di zamannya sahabat Sayyidina Abu Bakar, termasuk tabi'in, karena tidak nututi Rasulullah. Termasuk tabi'in. Hadis selanjutnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada setelah kamu, yaitu hasaratu, akan ada setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu perkara yang mana perkara itu kamu tidak menyukainya. Jadi kalau seorang pemimpin, seorang bupati atau gubernur yang bertindak semena-mena, atau presiden yang bertindak semena-mena, kamu semua itu ingkar kepada perbuatan mereka para pemimpin, maka bagaimana sikap kita? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau menyuruh kita setelah itu? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, tu'dunal haqqa allazi 'alaikum. Maka kamu kerjakanlah kewajiban yang kamu miliki, yang kamu punya, yang kamu miliki, kerjakan aja. Tidak usah banyak nuntut kepada penguasa kalau kamu tidak mampu. Seperti mengerjakan sholat 5 waktu, bekerja seperti biasanya. Tidak usah banyak nuntut kepada pemerintahan yang kalau sudah waktu itu, di zaman itu kamu tidak mampu, lemah sekali. Jadi kewajibannya kamu saja kerjakan. Seperti kamu bekerja seperti biasanya, mengerjakan sholat,
dan bermasyarakat seperti biasanya kan. Meskipun pemerintahan di waktu itu adalah pemerintahan yang tidak adil. Ya. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum, dan mintalah kamu kepada Allah, berdoalah kamu kepada Allah yang mana itu adalah menjadi hak kamu. Doa saja kan kamu. Kamu kalau nonton ya percuma, kamu orang kecil dan bisa apa-apa. Berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah supaya permasalahan yang kamu hadapi itu cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pemerintahan yang tidak adil, yang dolim, dan kita tidak mampu untuk melaksanakan, maka perintah Nabi Muhammad SAW yaitu kita mengerjakan apa yang kita menjadi kewajiban kita dan berdoa kepada Allah supaya apa yang telah terjadi saat ini cepat selesai, cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan dua hadis, karena kalau dibaca lagi dua hadis selanjutnya sampai ke bab dan tambah panjang. Yang penting dua hadis dan kita bisa mengamalkan. Wallahu a'lam. Kan begitu besar manfaatnya, faedahnya bagi orang yang sabar. Bagaimana caranya supaya kita ini selalu bersabar? Caranya. Menang lah. Saya mau tanya, Ustaz. Seperti istilah doaul madlum istijabah. Jadi yang ditolimi itu mendoakan tidak baik, itu bagaimana hukum? Kami jawab pertanyaan dari Ustaz Abdullah. Pertanyaan kedua sahabat lagi nanti dijawab. Bagaimana caranya untuk bisa bersabar, karena begitu besarnya pahala orang yang bersabar. Di dalam mengarungi kehidupan ini, manusia itu tidak akan lepas dari ujian. Seperti kita ketahui semua, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'in, akan diuji semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari beberapa ujian, dari beberapa rintangan, hambatan yang menghadang kita dalam kehidupan kita, maka yang menjadi pokok atau dasar kita untuk bisa menghadapi ujian-ujian itu adalah kita harus memiliki ilmunya. Jadi ilmunya dulu, ilmu itu penting. Asas fikul saya, menjadi dasarnya atas segala sesuatu. Harus punya ilmunya bagaimana kesabaran itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang bersabar itu pahalanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang bersabar itu akan mendapatkan ketenangan bagi orang yang bersabar, dan fadilah atau keistimewaan lain bagi orang yang bersabar. Bersabar dalam segala hal itu jelas, segala apapun, kepada istri, kepada anak, kepada diri kita sendiri, kepada tetangga, kepada masyarakat. Dan tentunya sudah dijelaskan kesabaran ini ada batasnya, tapi ada batasnya itu dalam masalah agama. Kalau agama diinjak-injak tidak boleh kita sabar ya. Contohnya kita Nabi kita dihina, Allah dihina, terus Al-Quran diinjak-injak, pokoknya agama dihina, itu udah boleh kita bersabar. Tapi kalau kesabaran itu menyangkut
diri kita sendiri, wajib kita harus bersabar. Jadi yang penting itu kita harus mempunyai ilmunya, fadilahnya orang yang bersabar, balasannya orang yang bersabar. Ya, salah satunya dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu akan diberi pahala oleh Allah dengan tanpa hitungan. Jadi sangat besar sekali. Tak ada batasnya pahalanya. Enggak bisa wajar. Dan bersabar ini adalah perkara yang paling diutamakan di dalam agama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ditimpa kebingungan, ada rintangan, ada permasalahan yang sangat ruwet, yang sudah tidak ada jalan keluarnya lagi, ruwet, banyak sembarang kan, kemudian tidak ada jalan keluarnya, maka kita harus berpegang teguh kepada sabar ini. Wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada sabar dan melaksanakan sholat. Sholat yang khusyuk, nanti kebingungan, kegundahan, kegelisahan yang meliputi diri ini, kalau kita bersabar akan dihilangkan oleh Allah SWT. Ya. Minta tolong dengan sabar dan dengan mengerjakan sholat yang khusyuk. Dan banyak ayat lain yang diceritakan oleh Allah SWT tentang masalah kesabaran. Kemudian yang tadi ada yang saya lewati, ketika Sayyidina Umar dibacakan ayat khudil afwa wa'mur bil urfi wa'ad 'anil jahilin, maafkanlah, perintahkanlah dengan kebaikan dan berpalinglah daripada orang yang bodoh. Itu asal usulnya asbabun nuzul. Di sini disebutkan ketika ayat itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril. Ini asal usulnya. Asal usulnya turunnya ayat ini. Apa ini Jibril? Saya tidak tahu ya Rasul. Apa ini maksudnya? Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadi malaikat itu ditanyakan oleh Nabi Muhammad, tidak tahu juga. Kemudian malaikat Jibril tanya kepada Allah. Setelah bertanya kepada Allah dan kembali kepada Nabi Muhammad SAW, maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya Tuhanmu menyuruhmu untuk menyambung orang yang memutuskan denganmu, orang yang memutuskan dengan kita, dan memberikan orang yang menghalang-halangi kamu. Jadi orang yang menghalangi kita beri. Orang yang cerai tapi kita memberi, seperti itu contohnya. Untuk pekerjaan yang sangat mulia itu, orang zikir kepada kita tapi kita memberi kepada orang itu, dan memberi maaf kepada orang yang mendolimi kamu. Itu maksud dari khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadi sambunglah silaturahim, menyambung orang yang mutus kamu, memberikan orang yang menghalang-halangi kamu, dan memberi maaf kepada orang yang mendolimi kamu. Ayat ini sudah sangat sempurna dikatakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Tidak ada di dalam Al-Quran yang lebih mengumpulkan kalimat atau lafaz yang lebih mengumpulkan daripada tentang kemuliaan ayat ini, tentang akhlakul karimah, yaitu khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi kalau ada orang bodoh itu berbicara, ngomongnya ngelantur sembarangan, tinggalkan, jangan dilayani. Kalau yang bodoh saja siapa?
Yang dikatakan dibodoh ya orang yang tidak ngerti ilmu agama itu bisa dikatakan orang yang bodoh. Ada ngerti keadaan yang ada termasuk ya, pokoknya tidak tahu sikon, itu bisa dikatakan orang yang bodoh. Ngomongnya ngatur, tidak dipikir, sikapnya sembarangan, itu termasuk orang yang bodoh. Tapi kalau orang yang pintar, dia berucap atau melaksanakan segala sesuatu dipikirkan terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Jadi ayat ini khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin adalah puncak daripada akhlak yang mulia. Puncak dari akhlak yang mulia yaitu memberi maaf, menyuruh dalam kebaikan, dan berpaling dari orang yang bodoh. Artinya kita milih-milih, jadi teman itu harus milih-milih, jangan sembarangan nyari teman. Kemudian yang bisa saya jawab dari pertanyaan Assalamualaikum. Untuk pertanyaan kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana doa orang yang terzalimi? Doa jelek ya. Doa Doa jelek. kepada orang yang zalim. Ini dah dah. Ini serak terlalu gila. Terlalu ngaji gila. Kita sering mendengar dan membaca kisah Rasulullah SAW Allahumma salli wa sallim. ketika beliau menegakkan agama Islam, menyebarkan agama Islam, beliau seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari kafir Quraisy, bahkan mendolimi beliau. Tapi apa balasan beliau? Beliau hanya berdoa dengan kebaikan. Semoga kamu mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah. Maka sepatutnya kita meniru Rasulullah ketika kita terzalimi oleh orang lain. Namun seperti ayat yang sudah disampaikan tadi, maka kita harus bermurah hati untuk memaafkan sesama. Supaya apa? Supaya kita saling menghormati, hidup rukun, baik bertetangga, seagama ataupun lain agama. Supaya tidak ada perselisihan di antara kita. Cuman Rasulullah SAW bersabda di sini bahwasanya berhati-hatilah kalian dengan doanya orang yang terzalimi. Kenapa? Karena orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang dengan Allah. Maka kita harus berhati-hati dengan orang yang terzalimi. Takutnya doa yang terzalimi itu jelek. Karena tidak ada penghalang, maka Allah langsung mengijabah doanya. Maka kita harus berhati-hati, janganlah kita berbuat zalim. Kenapa? Orang yang berbuat zalim, walaupun setiap malam sholat tahajud, zakat, sedekah, haji, umroh berkali-kali, tapi seringkali menyakiti tetangganya, zalim kepada orang lain, maka dalam sebuah hadis juga dikatakan, tahukah kalian siapakah yang bangkrut? Yang bangkrut itu ialah, ada yang menjawab, tidak memiliki dirham. Kata Rasulullah bahwasanya orang yang bangkrut itu ialah orang yang sering mendolimi orang lain, menyakiti orang lain. Sehingga apa? Sehingga pahalanya hilang. Bahkan dosanya yang terdolimi ditimbakan kepada yang mendolimi. Sudah bangkrut masih menanggung dosa orang lain. Maka di situ kita berhati-hati. Tapi kalau kita terdolimi, kita ikuti
Rasulullah, kita mendoakan kepada orang yang menzalimi kita dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya sama-sama. Dari pertanyaannya Ustaz Abdullah, kalau dijabarkan terus, maka sabar itu ya seperti itulah. Kita mengambil cerita atau hikayat atau kisah dari ulama-ulama para ulia. Mereka itu rata-rata, kebanyakan para ulia itu mempunyai tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Contohnya, Ki Hamid itu mempunyai pohon pepaya di rumahnya itu. Begitu marum, adun, kemudian keesokan harinya pepayanya itu habis, hilang, kelihatan tidak ada di pohonnya. Apa doanya Ki Hamid? Alhamdulillah, pepaya saya sudah ada yang mengambil. Tanpa susah payah saya menyuruh orang lain untuk mengambilkan. Tanpa susah saya menyodakkan kepada orang lain. Alhamdulillah. Kalau Bapak Haji Imam apa mangganya itu? Kalau mau tidur sering saya ceritakan juga bahwa rumahnya Ki Hamid itu sering dilempari batu oleh tetangganya. Sering saya ceritain. Sering dilempari batu, tapi Ki Hamid tak balas, diam. Pada satu saat yang melempari batu itu punya hajat, ingin mengawinkan anaknya. Mendengar itu Ki Hamid langsung ngirim beras 2 kintal ke rumahnya, ngirim minyak, ngirim barang sembako itu ke rumahnya. Ngirim. Disakiti tapi membalas dengan kebaikan. Masya Allah ini. Melawan bongkar pucar api ngirim lah. Menilai jeng. Allah jauh sekali. Bagaimana kesabarannya para aulia, para solihin itu dengan kita itu bagaimana? Artinya mereka itu hatinya itu plong, jempol hati, lapang dada, mudah memaafkan, sangat mudah mengasihi. Rahmatnya mereka itu kepada makhluk, masya Allah. Bukan hanya manusia, rumput saja yang diinjak itu kasihan, rumput ini diinjak, ini sedang bertasbih. Kalau kita bukannya diinjak, bahkan Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita kalau ada semut yang menggigit kita, ada gerombolan semut merah menggigit kita, kita itu tidak boleh membalas dengan membakar semut itu, tidak boleh. Karena yang berhak membakar semut itu adalah Rabbun Nar, yaitu yang memiliki api itu, yaitu Allah. Kita tidak boleh membakar hewan, tidak boleh. Membakar hidup-hidup itu tidak boleh. Ini termasuk akhlak yang sempurna, akhlak yang tinggi, yang wajib kita tiru. Kecuali hewan-hewan yang wajib dibunuh seperti tikus, ular yang mengganggu kita, yang wajib. Pokoknya kita membunuhnya itu tidak boleh dibakar, dicemplungkan ke sungai, ya apa dipetak. Pokoknya tidak boleh membunuh. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Melihat dari kisah dari sahabat Sayyidina Umar, bahwasanya tadi itu andai kata tidak dibacakan Al-Quran, bahwasanya orang yang sahabat tersebut yang bicara seenaknya akan dipukul oleh Sayyidina Umar. Dikatakan bahwa jika sabar itu pahalanya memilih bidadari,
Dan bagaimana pemimpin yang tega atau langsung mukul dengan itu, yang usul tadi itu yang saya nanya sendiri pas langsung dipukul, nah apa sanksinya itu? Apa nerakanya, neraka apa gitu kan? Apa dikatakan bangkrut dengan katakan tadi Al-Ustaz Bahasori tadi, bangkrut di akhirat tidak punya amaliyah gitu. Jadi kalau sabar dijelaskannya tadi pahalanya, dan kalau pemimpin yang dolim langsung memukul atau dengan cara lain walaupun tidak memukul langsung, kedolimannya itu apa sanksi dari neraka tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sanksi bagi pemimpin yang berbuat dolim kepada orang yang telah menyakiti? Telah difirmankan, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Nah, kalau kita mendengar dari hikayah dari riwayat Sayyidina Umar di sini, bahwasanya beliau itu orang pilihan yang memang sesuai dengan doanya Rasulullah. Bahwasanya doanya Rasulullah itu ke beberapa pemuka, orang-orang tokoh di situ memang diinginkan oleh Rasulullah, maka langsung dikabulkan oleh Allah. Nah, bagaimana kalau kita jangan menggambarkan Sayyidina Umar mungkin, karena beliau memang orang pilihan, kita gambarkan dengan pemimpin-pemimpin lain mungkin. Ya, kalau Sayyidina Umar insya Allah di situ sudah tersambung dengan Allah. Bahwasanya beliau selalu diawasi, karena memang mewariskan kepemimpinan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita gambarkan dengan pemimpin yang lain misalnya kita mengkritisi pemimpin yang ada di dunia misalnya, karena kritikan kita sehingga ada bagian keamanan datang ke rumah dan menangkap kita, dan tidak kembali lagi sampai bertahun-tahun ke rumah orang tersebut. Maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang dolim. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan hidayah kepada atau memberikan petunjuk kepada kaum yang berbuat dolim. Nah, bagaimana orang yang tidak sabar ketika dikritisi oleh istilahnya rakyatnya misalnya tadi itu, dia tidak terima, kemudian menghukum, kemudian menyakiti, itu termasuk perbuatan yang zalim. Bisa jadi orang yang mengkritisi kita itu ingin kita berbuat adil supaya kita terhindar dari dosa. Maka kita harus sabar. Apa hukumannya? Ya tadi itu sudah hukumannya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Nah, termasuk itu nanti. Termasuk itu karena apa? Menyakiti orang lain. Termasuk itu. Mungkin itu jawaban saya. Mungkin ada tambahan. Atau pemimpin bertindak semena-mena kepada bawahannya, dipukul atau dipecat, dimutasi karena ketidakcocokan, karena lain partai mungkin. Kemudian pemimpin itu memecat orang itu atau memutasikan atau bagaimanapun, ya nanti Allah akan berbuat adil. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Innahu ahkamul hakimin. Allah yang akan mengadili seadil-adilnya. Kadang kalau dipercepat, ya di dunia ini keadilannya Allah akan terlaksana. Kalau diakhirkan, ya di akhirat. Ya, pasti itu. Kemudian
kalau Sayyidina Umar itu tidak dibacakan ayat itu, katanya pertanyaannya Pak Rozak, itu sahabat Hur, keponakannya Uyainah itu langsung membacakan ayat itu, berarti Allah menggerakkan Hur itu, keponakannya Uyainah itu, hatinya untuk mengingatkan Sayyidina Umar. Takut Sayyidina Umar itu lupa, sehingga dibacakan oleh sahabat Hur ayat itu, sehingga Sayyidina Umar sadar ketika dibacakan ayat itu, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ketika ayat itu sudah dibacakan, maka sesuai dengan firman Allah di ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, firman-Nya Allah, Al-Qur'an, maka mereka akan bertambah keimanannya naik, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi Sayyidina Umar itu tidak lakukan Allah seperti kok sabar saja, imannya itu memuncak. Ketika menghadapi masalah seperti itu, imannya naik, kemudian berpasrah kepada Allah SWT. Itu tanda-tandanya orang yang mukmin yang sejati, orang yang mukmin yang hakiki. Jadi kalau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu enak gitu, merasakan tentram, adem, hatinya itu terhibur gitu. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, itu tanda-tandanya orang mukmin yang sejati. Itu mungkin tambahan dari saya. Mungkin ada pertanyaan yang lain terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan tentang ujian dan kesabaran. Ini saya mau tanya, dalam kesabaran diri kita aja, gak usah ke orang lain. Diri kita ini kadang diuji atau diperingatkan atau dihukum sama Allah. Itu seperti apa itu? Kan tentunya ujian, peringatan, hukuman itu kan beda-beda. Seperti penyakit itu sebagai apa? Apa peringatan atau hukuman atau ujian agar kita tuh bisa senantiasa bisa selalu mengingat Allah gitu. Kalau itu peringatan, mungkin ada kesalahan kecil dari diri kita, atau kalau hukuman mungkin kesalahan sudah fatal gitu. Nah, seperti apa hukuman, peringatan atau ujian itu yang terjadi pada diri kita? Entah itu penyakit apa, stroke, kencing manis, itu sebagai apa gitu. Apa hukuman, apa peringatan itu? Ya udah, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saudara Maskur yang pertanyaannya berupa apa? Bentuk dari apa ujian, apa peringatan atau hukuman. Di sini kalau ujian atau peringatan itu dikhususkan kepada orang mukmin. Ujian atau peringatan itu dikhususkan kepada orang mukmin. Tapi kalau namanya hukuman dalam agama ini ya, itu khusus kepada orang kafir. Itu ya. Jadi kalau ada ujian atau peringatan dari Allah, datangnya dari Allah kepada seseorang, contohnya sakit, stroke, atau darah tinggi, atau apapun, kejang manis, barang kan, namanya manusia tempatnya balak juga, tempatnya ujian manusia itu. Pokoknya kalau selama manusia itu hidup tidak akan sepi, artinya terus menerus akan diuji oleh Allah. Sampai mana batas keimanannya orang itu akan diuji. Namanya ujian peringatan.
Tapi kalau namanya hukuman itu khusus orang kafir, dihukum di dunia sebelum di akhirat. Itu orang kafir. Kalau orang mukmin itu masih peringatan atau ujian atau teguran. Seperti karena orang itu sangat nakal sekali, masakan lah, nakalnya itu minta ampun, akhirnya ditegur oleh Allah. Kemudian dia umpamanya maling atau rampok, waktu ngerampok atau maling dia terpegok, ditembak kakinya, dilumpuhkan, akhirnya ditembak kakinya dan bisa jalan cacicaan terus. Itu namanya peringatan. Tembak mati itu. Itu artinya Allah menginginkan orang itu kebaikan masih supaya dia bisa bertaubat. Kalau ditembak mati bisa jadi itu hukuman di dunia, dan dengan naudzubillah ya, seperti itu kan bisa suul khotimah, naudzubillah, seperti itu hukuman. Terus hadis yang kemarin yang pernah kita baca di rumahnya Bapak Abdurrahmin, yaitu ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minat fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Bala yang datang kepada orang mukmin atau mukminat, orang laki atau perempuan, baik itu datangnya bala kepada anaknya nyobot, anaknya meninggal, atau hartanya hilang, hartanya terbakar, hartanya habis, kemudian dia bersabar, kemudian dia meninggal, maka dia ketika sudah meninggal tidak ada satu dosa pun yang dia pikul ketika bertemu dengan Allah. Jadi orang yang bersabar ketika menerima ujian sampai meninggal, maka tidak ada satupun kesalahan-kesalahan, artinya dia bersih, bertemu dengan Allah, bersih dari dosa-dosa. Jadi orang itu tetap akan menerima ujian selama orang itu hidup. Ya, selama manusia hidup, orang mukmin hidup, tetap akan menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan sepi, akan terus menerus. Kalau mau diuji, ya jangan hidup. Mati yuk. Ya, gitu ya. Memang dunia darul bala, dunia itu adalah tempat imtihan, darul imtihan, tempatnya ujian memang dunia itu. Ayyukum ahsanu amala, dalam ayat yang lain. Setelah diuji oleh Allah, mana amal-amal kamu itu yang mana yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala, mana amal-amal kamu yang mana yang terbaik? Jadi Allah ingin melihat, Allah sudah tahu, tapi Allah ingin melihat kesungguhan hatinya kamu dalam beriman. Ya, itu sudah. Allah alam. Bisawab. Bismillah.